Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyyi wa mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mutlil Qur'an ba'dihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama al-hadits. Nawi sebenarnya ada angkat dari Jepang ya nana. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah yang Maha Suci. Salawat dan salam kita haturkan di junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atau tabi'in, dan mudah-mudahan sampai pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak, ibu-ibu, guru-guru, saya semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali silaturahim thalabul ilmi dalam rangka program Safari Tahsin Al-Quran, yang mana Safari Tahsin Al-Quran ini lebih difokuskan pada perbaikan bacaan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, sesuai kaidah ilmu qiraat. Ternyata membaca Al-Quran banyak riwayatnya, banyak imam qiraatnya. Imam qiraat saja ada qiraat asyrah, kurang lebih 10 imam qiraatnya. Ke bawahnya, turunannya, riwayatnya, perawinya, dia imam ada 2 perawi. Ada 2 perawi. Yang kita pegang Al-Quran ini adalah riwayatnya, riwayat Imam Hafiz dari qiraat Imam Asim. Dari qiraat Imam Asim ini ada 2 perawi. Satu Imam Hafiz yang kita sering baca, kedua Imam Syu'bah. Padahal masih satu imam qiraat, tapi riwayat ada 2 dan ada pun ada yang berbeda. Sampai di surah Al-Baqarah di awal-awal ada kalimat huzwa. Kita dibaca huzwa di Imam Syu'bah, padahal masih satu imam qiraat. Huzwa cara bacanya gitu. Terus ada di kita di riwayat Imam Hafiz wajib beril, di riwayat Imam Syu'bah wajib beril. Riwayat kita wanikal, di riwayat Imam Syu'bah wanikal beda lagi. Alhamdulillah, yang kita baca saja riwayat Imam Hafiz harus sesuai dengan riwayat Imam Hafiz yang kita baca. Contoh, di riwayat Imam Hafiz cara membaca majalis munfasil panjangnya 4-5. Tapi kalau dalam satu ayat ada majalis 2, contoh sampai ada 3, harus sama. Kalau kita di awal menggunakan 4, harus 4 yang kedua. Jika di awal menggunakan 5 harokat, yang kedua harus 5 harokat. Itu cara membaca Al-Quran terkait riwayatkan oleh imam yang meriwayatkannya. Yang kita baca aja Imam Hafiz ini ternyata masih, alhamdulillah, masih banyak yang perlu kita pelajari. Apalagi kalau kita sampai mendengar bacaan imam-imam yang lain.
ketika belajar jangan sampai kita hanya mempelajari satu. Gak apa-apa mungkin sekarang mempelajari satu, tapi ketika mendengar yang lain mungkin sedikit aneh. Contoh kita imalah di wal hafaz hanya satu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha majreha. Lihat tadi ada yang beda. Yang apa? Kalimat-kalimat seperti itu imalah semuanya. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan seterusnya. Supaya kita tidak sampai ada yang berbeda sampai kita gampang. Wah, mungkin bacaan nih. Wah, mungkin dan seperti itu. Ada juga. Alhamdulillah kasih ini mulai permintaan dapur nabar jelaskan nabar. Jadi di ilmu tajwid ada istilah nabar. Nabar itu sebetulnya istilah imam atau ulama-ulama qiraat kontemporer. Ulama-ulama kontemporer kekinian. Jadi penekanan khusus pada kalimat-kalimat tertentu. Contoh pada wawu satu nabar itu pada wawu dan ya yang ketika diwakafkan bertasydid itu harus penekanannya harus lebih baik. Contoh ianya ada tasydid baik harus tasydid harus pekan harus penekanannya lebih. Itu walaupun sama. Terus yang kedua hamzah yang di akhir kalimat. Contoh may yasha ujungnya ada hamzah harus ditekan lebih. May yasha tekan lebih. Maksudnya apa? Supaya tidak ada kesalahpahaman bahwa di situ tidak sampai menghilangkan huruf. Sampai menghilangkan huruf. May yasha. Nah, hamzahnya harus tekan supaya tidak terkesan huruf hilang. Yang tasydid harus ada penekanan. Tapi penekanan di sini jangan sampai makhraj dan sifat huruf hilang. Contoh iyyaka na'budu wa iyyaka. Maksud jangan sampai makhraj dan sifat hurufnya hilang. Di situ ada sifat huruf rokhawah. Rokhawah itu sifatnya mengalir. Contoh iya jangan sampai iyyaka. Nah, itu sifat rokhawah hilang. Rokhawah itu mengalir. Iya. Nah, ada penekanan, tapi tetap sifat hurufnya seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai terlalu tekankan sampai menghilangkan sifat huruf. Karena kan yang paling penting dari ilmu tajwid itu salah satunya makhraj huruf dan sifat huruf. Makhraj huruf dan sifat huruf. Jarang di kita yang sampai detail, yang sampai jelas, yang sampai terperinci menjelaskan makhraj huruf dan sifat huruf. Di kita kadang yang mengajar ilmu tajwid, yang mengajar ilmu tajwid kadang yang lebih ditekankan ahkamul huruf yang dibahas sukun sampai hukuman. Tapi huruf per hurufnya dari makhraj huruf dan sifat huruf kadang jarang yang menjelaskan sampai detail. Gitu. Makhraj huruf jumlahnya yang ulama kita ada 17 makhraj. Sifat huruf ada lagi, beda lagi. Sifat huruf kita sama ada 17 ada 10 yang berlawanan 5 terus lawannya 5 terus ada lagi yang tidak berlawanan kurang lebih 7 yang dibahas, bahkan ada yang lebih. Itu sifat huruf. Sifat
sifat huruf itu menjelaskan apa? Sifat huruf itu menjelaskan, kita sudah tahu makhraj huruf. Hurufnya keluar, contoh ba itu keluar dari baina syafatayn, di antara dua bibir ba. Tapi bunyi yang keluarnya menjadi ada pantulan dan tidak, itu dibahasnya di sifat huruf. Qalqalah itu sifat huruf. Qalqalah ada pantulan. Kenapa timbul contoh ada pantulan? Dikarenakan contoh juga, contoh satu huruf ba, bapak-bapak, ibu-ibu, huruf ba itu di antara sifatnya satu jalan tertahannya nafas. Kedua, sifat isyidah, tertahannya suara. Keempat, sifatnya apa? Istifal. Kelima, infitah. Terus yang sifat tidak ada lawannya, diantaranya qalqalah. Ba, satu sifat jahar, tertahan nafas. Ba, kita supaya tahu huruf ba tertahan nafas ketika sebut ab, nafasnya tidak ada, suaranya tertahan. Ab, sama suaranya tidak ada. Tapi kenapa ada pantulan? Kalau di satu sifat, di satu huruf sifatnya ada jahar dan syiddah, pasti bakal timbul ada pantulan. Ab, suaranya tertahan, nafasnya tertahan, suara dari nafas tertahan, maka timbul pantulan. Ab, maka ada yang sifat apa? Sifat qalqalah. Ab, nah, ada sifat qalqalah. Ib, suaranya tertahan, nafasnya tertahan, terus ada pantulan, itu sifat qalqalah. Ab, kenapa ada pantulan? Karena kan ada sifat jahar, ada sifat syiddah di antara. Rasulullah menjelaskan terkait makhraj huruf dan sifat huruf. Sebelum lanjut ke Al-Fatihah dan Al-Ghasyiyah, sebelumnya kita sudah membahas makhraj huruf. Yang belum dibahas itu sifat dari makhraj huruf dari makhraj alisan, yang mana yang selanjutnya itu adalah makhraj dari huruf dha, dha dan dha. Huruf dha dan dha ini keluar hurufnya dari ujung lidah dan ujung gigi dari sebelah atas. Dha, dha. Maka sebenarnya ghaziru'an, ujung lidahnya ke depan dan ujung gigi seri ke atas. Dari gigi ini kurang lebih satu gigi seri yang dua sana ya, yang sebelah di sebelahnya ada bayar, gigi taring, terus sebelah sininya ada gigi agros, gigi geraham, terus ada lagi gigi seri Nah, yang dipakai di huruf dha kali ini ujung lidah dan ujung gigi seri sebelah atas. Dha, 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 dha. Ghaziru'an. Huruf dha sama. Huruf dha ini adalah huruf dha kasih tebal. Kenapa bisa tebal? Karena kan ada sifat isti'la. Pangkal lidahnya naik. Dha. Sama yang dipakai ujung lidah dan ujung gigi dari sebelah atas. Tapi pangkal lidah yang di belakang ini, pangkal lidahnya naik. Dha. Dikasih tebal dari dha. Bisa tebal. Nah, salah satu tips untuk menebalkan huruf pangkal lidah naik. Contoh ada huruf ro, tati dan huruf ro, tapi kenapa bisa tebal? Pangkal lidahnya naik. Au.
Allahu Akbar. Ta. Ro. Huruf R antara orang kita sama orang Arab atau ibu tadi beda. R di kita R-nya biasa R. Maka karena dia beda R. Orang sana mengajarnya beda, itu kan ro, beda, al, il. Jadi kalau kalimat tebal pangkalian naik supaya bisa bisnis, lidahnya rileks, tidak tegang. Qadir tidak naik. Contoh yang naik padahal udah tipis. Qadir padahal udah tipis masih naik juga. Saya kapan dia tipis teh atau dari sarang tipis teh pas bunyi alati sarang persamaan. Qadir tebal padahal udah tipis. Qadir tebal supaya tidak tebal. Lidah rileks, jangan sampai sehingga naik. Qadir. Udah, R di utama R. Bismillahirrahmanirrahim. Nama R-nya orang Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, tanpa lidahnya naik. Terus huruf sa, bapak lanjutkan yang tadi. Huruf sa sama ujung lidah dan ujung gigi seri sebelah atas. Tergantung kita artinya. Ada yang shape, ujung lidahnya keluar, sa, za. Ayat tubuh keluar, za. Ayat ke sa. Tergantung kita artinya gimana. Alhamdulillah. Itu huruf do tidak satu tempat keluar, satu makhraj. Bisi susah cara mengucapkan huruf do karena huruf da juga. Kadang do sok bingung. Zolimin, zolimin. Oh, sudah harus pastikan. Zolimin, walad dolin. Jadi pastikan. Walad dolin. Zolimin, Bisi susah cara mengucapkan huruf do karena da dan da. Da, pangkalian naik kasih tebal. Do. Huruf do da. Selanjutnya huruf sa, za, terus so. Sebetulnya tidak ada urusan dengan apa? Dengan bibir. Sebetulnya tidak ada urusan dengan bibir, bibir huruf sa, ujung lidah ke bawah, gigi seri yang bawah dekat ke gusi. Sa. Sasi suas. Nah, gampang kemakan. Sod, sa, za, atau sod, sin, zai. Huruf sod mak, sin, versi tebal. Berarti pangkalian naik. Yang keluar pangkalian naik. So. Sa. Adalah sa. As. Pangkalian naik.
Aliran di sini. As. Dirasakan oleh bapak-bapak yang di belakang di dari ini pegal ke disabar supaya bisa tercapai salah satunya si lidahnya pegang. As. Nah, untuk saat ini mau ketika harokat kasroh fathah kasroh gomma harus tebal harus tebal harus tebal pasti kita sebelum harus tebal sama saya pramuka antara ja sama za beda zazizu az alhamdulillah. Ulangi tinggal dipraktekkan. Salah satu supaya kita bisa baca Al-Quran pas ketika dikoreksi, alhamdulillah kadang bacaan itu bisa dikoreksi, bisa dicek oleh guru. Tapi pas ketika di rumah kadang kurang teliti. Saya pribadi, mohon maaf, di sana ada majelis tahsin ibu-ibu. Wah, khas di rumah masa pembenar nawe, pemjabona gitu. Nah, di pembenar nanti ngarang gitu. Kalau ibu-ibu pas ketika dikoreksi sama dua ayat sama saya alati 2 ayat itu jadi kasih tahu cara bacanya seperti ini, seperti ini. Jadi tidak dihanca 2 ayat. Nanti dibaca yang 2 ayat itu yang sudah dikasihkan. Itu yang sudah dikasihkan itu. Ternyata alhamdulillah pas ketika dibaca dikoreksi, alhamdulillah mereka pas di rumah yang penting baca Al-Quran satu huruf per huruf yang diperhatikan. Maksud perhatian itu teliti. Huruf za harus dibaca za. Jangan pas waktu belajar aja huruf za dibaca za. Jadi pas di rumah jadi zo, jadi za. Huruf zo jadi do. Seperti itu. Terus yang kedua, ahkam hurufnya diperhatikan. Karena kan salah ahkam huruf ketika membaca maka lahan khafi. Tapi ketika salah hurufnya salah, maka lahan jali. Ketika ahkam hurufnya salah, maka lahan khafi. Yang ringan, yang tidak nampak, yang samar. Mayyakulu dibaca mayyakulu. Mangkana dibaca mangkana. Tidak ada bunyinya kurang lama, ulangan lahan khafi. An'amta dibaca an'amta, ada panggilan panggilan, maka itu lahan khafi. Tapi kalau an'amtu, maka lahan jali, berubah harakat. An'amti sama lahan jali. Alhamdu dibaca alhamdi, padahal maknanya tidak ubah, tapi dari buat apa? Lahan jali, karena hakatnya buat. Bismillah dibaca Bismillahu, lahan jali. Lahan jali, maka siapapun pasti bisa mengoreksi. Yang tidak tahu ilmu qiraat pun bisa tahu. Nah, baca nakir, lahan jali. Tapi lahan khafifah hanya kebanyakan yang tahu ilmu qiraat, ilmu tajwid yang bisa mengoreksi. Supaya bisa dikoreksi, supaya bisa tahu kesalahan kita, salah satunya dengan apa? Dengan alati. Atau tadi kata Ustaz, kalau Ustaz dengan Pak Guru, dengan tadarus. Salah satunya dengan tadarus tafsir. Semacam ini tadarus lebih dalam. Nanti tidak tafsir lebih pengoreksian perbaikan membaca Al-Quran. Kita lanjutkan saja katakan waktu.